Saudara, hari ini topiknya adalah filsafat kosong dan ajaran nenek moyang. Jadi, filsafat kosong itu sebenarnya sama ajaran nenek moyang itu sama. Saya diingatkan Pageng. Jadi, filsafat kosong itu terdiri dari ajaran nenek moyang dan ajaran menurut prinsip-prinsip dunia yang akan saya jelaskan hari ini. Oke? Nah, jadi kita sudah sampai Kolose 2 ayat 4 sampai 15. Nah, saudara, sebelumnya saya ingin berkata bahwa kita harus bersyukur kita ada di gereja GBI Tanah Abang. Kita ada di gereja CK4, gereja yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman pada Yesus Kristus. Itu adalah doktrin yang benar. Banyak gereja di luar yang tidak mengajarkan begitu. Saya tidak akan sebut namanya, tetapi yang pasti GBI Tanah Abang, GBI CK4 mengajarkan bahwa keselamatan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini agak sulit hari ini, saudara, tetapi akan sangat memberkati sekali. Saya mulai dengan yang namanya fallacies. Fallacies itu artinya kekeliruan dalam argumen. Argumen itu diucapkan, tetapi tidak mengandung arti yang benar. Ada kekeliruan dalam argumen. Jadi di sini dikatakan kekeliruan selalu menjadi kekeliruan karena telah menjadi fashion, telah menjadi mode. Jadi istilahnya orang itu lebih suka kekeliruan dibandingkan kebenaran. Ya, di sini nanti dikatakan jangan sampai ada yang orang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Ini dua kata juga harus saya lihat di dalam bahasa Yunani-nya. Nah, memperdaya itu adalah paralogizomai. Logizomai itu adalah pikirkanlah semua itu, berpikir secara logis. Para itu tidak memikirkan secara logis, artinya memperdaya. Jadi to deceive, untuk menipu, untuk membuat sesuatu yang palsu, ya kan? Nah, kata-kata indah adalah kata-kata namanya pitanologia, semacam argumen yang kelihatannya baik, tetapi adalah argumen yang salah. Ya, kata-kata persuasif, manipulatif. Nah, jadi di sini Paulus ada tulis ini. Kita akan belajar 11 bahasa Yunani hari ini. Saudara, kita belajar argumen yang valid itu seperti apa, ya? Nah, argumen valid seperti ini. Jumlah dan substansi dari pesan Alkitab dapat diringkas menjadi dalam argumen seperti ini. Premis utama, Perjanjian Lama mengatakan Mesias sejati adalah Tuhan dan manusia dari benih Daud. Dia akan menggenapi hukum Taurat. Dia akan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa manusia. Dia akan menaklukkan kematian dengan mati dan bangkit kembali. Dia harus naik ke surga. Pada waktunya dia akan datang kembali untuk penghakiman. Oke, premis minor. Yesus Kristus dari Nazaret, anak Maria, memenuhi semua persyaratan di atas. Kesimpulan, secara logika, oleh karena itu, Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati. Ini adalah argumen yang valid. Dapat dibuktikan. Oke, saudara. Nah, sekarang saya kasih contoh argumen yang tidak valid, yang namanya fallacies. Sepertinya benar, tapi sebenarnya keliru, saudara. Saya kasih contoh. Ada orang mengatakan, kita mendapat apa yang pantas kita dapatkan. Ketika kita baik sama orang, kita layak menerima kebaikan dan masuk surga. Ketika kita jahat, kita layak menerima yang jahat dan dihukum di neraka. Kalau secara manusia kelihatannya cengli banget ini, saudara ya. Tetapi di dalam Alkitab menuliskan bahwa Paulus memperingatkan jemaat Kolose untuk tidak tunduk pada pemikiran yang menghilangkan nilai dari kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan manusia harus mengerti bahwa manusia itu sebenarnya adalah mati dari dosa. Kesimpulannya, argumen di atas adalah argumen yang keliru. Karena tidak ada orang baik di dunia ini. Dan kita tidak dapat diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini adalah fallacies. Nah, satu contoh lagi, saudara. Ya, ini dari Taoisme. Dunia ini tidak ada kebaikan maupun kejahatan. Untuk berbuat segala keputusan, asal lakukan aja sesuai dengan hatimu yang damai, maka kamu sudah melakukan yang baik. Itu Taoisme mengajarkan gitu. Zai shi jie shang wu shen wu huai. Ya, karena 如果你
用你的内心去走，你会走得很好，好像洋着的水不断的流动. Nah, itu Taoisme ngomong gitu. Jadi ngalir aja seperti hati nurani kita. Kalau hati nurani kita merasa baik, ya itu berarti kamu udah berbuat yang benar. Ini adalah premis utama. Tetapi Salomo mengajarkan bahwa hati itu licik. Sorry, bukan Salomo, Yeremia mengajarkan bahwa hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang membatu, siapa yang dapat melihatnya? Manusia sendiri tidak bisa lihat hati sendiri. Bagaimana dia membuat keputusan atas dasar hati nurani? Berarti ini adalah kesimpulan yang tidak benar. Karena dibilang di dunia ini tidak ada kebaikan atau kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata di dunia ini ada si jahat yang selalu menghasut manusia. Dan hati manusia itu begitu licik. Bukan untuk diikuti, tetapi untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, jadi dengan firman Tuhan ini kita sudah mematakan filsafat Taoisme, dan di sini filsafat manusia, bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu pasti dapat yang baik, pasti masuk surga. Kalau kamu berbuat jahat, itu pasti masuk neraka. Itu kekeliruan dalam argumen. Nah, yang dilakukan guru-guru palsu dalam filsafat yang kosong itu adalah kekeliruan dalam argumen. Kita harus dapat melihatnya dan membandingkannya dengan firman Tuhan, barusan kita bisa melihat itu adalah keliru, saudara. Nah, jadi begitu ya. Nah, saudara, sekarang saya akan tiga kata filsafat dalam bahasa Yunani, filosofia. Artinya adalah hikmat manusia. Filsafat, hikmat manusia, ketertarikan kepada hikmat, sistematik filosofi. Dan di dalam perjanjian baru, ya, in New Testament, khususnya di Kolose, adalah filsafat dari guru-guru Gnostis Yahudi. Nah, kedua ajaran tradisi adalah ajaran yang turun-menurun, ya. Tradition, teaching, ya, handling over yang dilakukan secara oral dari seorang ke generasi berikutnya. Nah, jadi tradisi itu nggak sama dengan firman. Tradisi itu masing-masing beda. Seperti kayak ada Protestan, dia tradisinya liturgi. Itu adalah tradisi. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan cara untuk beribadah yang benar. Cara ibadah itu harus bagaimana? Cuman firman Tuhan mengajarkan ibadah itu harus teratur, dapat dimengerti, dan membangun. Nah, jadi nggak perlu ikutin tradisi orang lain, ya. Dan prinsip dunia itu adalah elemen-elemen dunia. Seperti ada api, air, ABC, huruf-huruf, angka-angka, dan intellectual or religious system. Ini adalah elemen-elemen dunia. Stoicheion, ya. Oke, ini hafal dulu, saudara. Filosofi adalah filosofi Gnostis. Ini adalah sesuatu yang diajarkan turun-menurun. Nah, ini adalah menurut elemen-elemen dunia. Nah, saudara, pendahuluan. Dalam perikop ini, Paulus menyatakan bahwa hikmat Allah adalah perlindungan besar terhadap filsafat yang kosong. Firman Tuhan adalah perlindungan terhadap filsafat yang kosong. Pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar akan mencegah Anda tertawan oleh kesesatan. Sehingga Anda tidak lagi terpesona. Kata di sini bewitched, artinya disihir ketika orang mendekati Anda dengan filsafat kosong yang persuasif. Kata-kata indah dan halus serta persuasif bukan jaminan kebenaran yang diucapkan. Paulus sendiri tidak menggunakan kata-kata persuasif. Namun, kuasa Allah terlihat jelas di dalam dia. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, persuasif ini maksudnya, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, filsafat kosong tadi, human wisdom, tetapi kepada kekuatan Allah, kepada firman Tuhan, hikmat Allah. Jadi seseorang itu tidak perlu membela kebenaran firman Tuhan. Kita bicaranya kebenaran, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, saudara. Nah, saudara, adalah merupakan tanggung jawab Paulus dalam memberani serigala.
Paulus sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai guru, sebagai penginjil, dia mempunyai dua tugas. Yang pertama, memberi makan dombanya firman Tuhan. Yang kedua adalah memerangi serigala. Nah, di dalam konteks ini, Paulus memerangi serigala. Meskipun Paulus dan orang-orang Kolose belum pernah bertemu satu sama lain, Paulus sangat mengasihi orang-orang percaya ini. Dia mengambil tanggung jawab untuk mereka karena mereka adalah milik gereja dan dia adalah pelayannya. Kepeduliannya yang mendalam terhadap gereja-gereja yang datang kepadanya setiap hari. Bukti keprihatinan ini terlihat pertama dalam kenyataan bahwa dia terus-menerus berdoa untuk mereka, berdoa untuk meminta kecerdasan spiritual, berdoa untuk meminta practical obedience, meminta moral excellence mereka. Kedua, bahwa di sini nanti di dalam dua perikop ini dia menulis surat ini, dan yang ketiga dia mengirim Tikhikus kepada mereka. Terlepas dari kekhawatirannya, sebelum dia berbicara tentang para pengajar filsafat kosong lebih jauh, pertama dia menasihati jemaat di Kolose untuk waspada, hati-hati. Musuh juga dapat mencoba cara lain untuk merusak keteguhan iman Anda. Ketika dia tidak dapat mengambil apapun dari Anda, dia ingin menambahkan sesuatu yang tampaknya bisa memperdalam iman Anda. Namun pada kenyataannya dia ingin mencabut iman Anda dan membuatnya tidak berdaya. Kita sudah dalam Kristus, Kristus saja saudara. Jangan pikir, oh tambah ini akan lebih spiritual. Enggak saudara, Kristus sudah cukup bagi Anda. Jadi kalau nanti ada guru-guru palsu ngajarin satu filsafat lain, itu jangan percaya. Kita cukup Kristus aja. Itu sudah kepenuhan Allah saudara. Nah, jadi saya akan bahas kekurangan fatal dari filsafat kosong. Guru-guru palsu bertujuan melakukan ini melalui apa yang sekaligus dalam arogannya mengklaim sebagai filsafat tinggi. Dan dalam realitasnya yang menyedihkan merupakan tipuan kosong. Sebuah filsafat, budaya, tradisi dibentuk sesuai dengan sistem kekhususan dunia untuk kepentingan mereka, dan ini meliputi 5 kekurangan fatal. Pertama, karena ini adalah tradisi, dan oleh karena itu bukanlah kebenaran. Nah, kadang-kadang orang juga akan melakukan suatu kekeliruan dalam argumen. Karena ini sudah biasa kita lakukan, maka ini adalah kebenaran. Nah, itu salah saudara, ya. Yang kedua, ini adalah menurut ajaran manusia dan oleh karena itu tidak memiliki otoritas. Yang ketiga, filsafat kosong memiliki prinsip-prinsip dunia, jadi tidak cocok untuk spiritualisasi Kristen yang memiliki prinsip-prinsip surgawi. Ini adalah terpusat pada manusia, antroposentris, tidak terhubung dengan surga atau asal hikmat sejati, tetapi sesuatu yang lahiriah dan eksternal, dan oleh karena itu kurang dalam spiritualitas. Dan yang terpenting dan menjadi semua ini pasti sebenar-benarnya dan pada kenyataannya bukan menurut Kristus. Itu adalah kekurangan fatal dari filsafat kosong. Nah, saudara, bahaya filsafat kosong, guru-guru palsu bertujuan untuk menjadikan Kolose sebagai mangsa mereka, membawa mereka keluar dari tubuh dan jiwa. Mereka telah diselamatkan dari belenggu kegelapan, mereka telah dipindahkan ke kerajaan terang, mereka telah menetap di sana sebagai warga negara yang merdeka, dan sekarang ada bahaya bahwa mereka akan jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk daripada perbudakan mereka sebelumnya. Bahwa mereka akan dirampok sebanyak barang rampasan yang diberikan Kristus kepada dia, yaitu Kristus sendiri. Nah, saudara, daya tarik filsafat kosong bisa menjadi sangat kuat dan menipu. Jangan sampai ada orang menipu Anda. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka telah tertipu, tetapi dia dengan jelas melihat bahaya dan memperingatkan mereka tentang hal itu. Mungkin terdengar sederhana, tetapi penipu adalah penipu. Mereka tidak akan mengumumkan doktrin palsu mereka sebagai doktrin palsu, dan seringkali cukup dengan kebenaran untuk menjadi berbahaya. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan mendapat kebaikan. Ya kan? Itu adalah prinsip dunia, saudara. Nah, bagaimana untuk tidak terperdaya oleh filsafat kosong dan ajaran nenek moyang? Nah, mengetahui bahwa sudah ada filsafat lain yang menyerang gereja di Kolose, Paulus memberikan dorongan. Dengan mengindahkan nasihatnya, orang-orang Kolose tidak akan mudah terpedaya oleh filsafat kosong dan ajaran nenek moyang yang tidak menurut Kristus. Oleh sebab itu, saudara,
tujuan saya hari ini, setelah Anda mempelajari ini, maka Anda juga tidak akan terperdaya oleh filsafat kosong dan ajaran nenek moyang, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus memberikan 3 nasihat. Yang pertama, teruslah membuat kemajuan rohani. Ayat 4-7. Yang kedua, waspadalah terhadap bahaya rohani. Ayat 8-10. Yang ketiga, manfaatkan persediaan rohani Anda. Nah, itu sebabnya Anda harus maju maju rohaninya, ya ini saudara, biar Anda tidak dipelintir oleh berbagai angin pengajaran. Saya mulai yang pertama, teruslah membuat kemajuan rohani. Keep making spiritual progress. Watch out for spiritual perils. Draw out our spiritual provision. 1. Firmannya dulu saudara. Nah, biasa saya pakai kata 1, 2, 3. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ini adalah membuat kemajuan rohani. Yang kedua, hati-hati terhadap bahaya rohani. 2:8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiri secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu pun telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yang ketiga, manfaatkan provisi persediaan spiritual kita. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengacam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, yang pertama adalah terus maju dalam rohani. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu kamu hendaklah tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun atas Dia, diajar dalam firman yang diajar kepadamu, dan hendaknya kamu melimpah dalam ucapan syukur. Ini terpaksa saya buka satu-satu. Menerima Yesus Kristus artinya kita pindah ke tubuhnya Yesus Kristus. Take one side. Menerima Yesus Kristus dan menerima pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu artinya menerima Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia ini maksudnya adalah berjalan di dalam Dia, mengikutinya, dan komitmen terhadap Yesus Kristus. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya apa? Nutrisi yang membuat kamu itu tumbuh besar, yang dari akar itu harus ditanam di satu objek yang benar-benar kuat dan yang benar-benar sehat sekali, yaitu di dalam firman Tuhan. Ya. Dan setelah itu hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Saudara, gereja itu dibangun atas fondasi para nabi, di mana Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Kita dibangun di atas fondasi Yesus Kristus. Karena itu, tetaplah dibangun di atas Yesus Kristus. Agar apa? Kita tidak berpindah-pindah. Terus kita harus diajar oleh firman yang diajarkan padamu, didasko.
Ini artinya adalah memberikan informasi agar iman kita lebih bertambah kepada Kristus. Dan kata melimpah di sini artinya karena ini semua kita lakukan, maka di dalam hati kita itu melimpahkan ucapan syukur. Kata melimpah itu seperti kata sungai yang banjir sebelahnya. Jadi overflow. Nah, di sini ada katanya overflow, abundance. Jadi seperti kalau misalnya di Ezekiel 47 ada suatu gambaran bait suci itu dipenuhi Roh Kudus sampai dia itu meluber. Nah, arti meluber itu sampai apa yang kamu miliki kamu bisa bagikan ke orang lain. Kalau kamu mau bagikan ke orang lain harus ada sesuatu yang ekses, yang abundant, yang benar-benar meluber kepada orang lain. Di sini katanya melimpah, overflow. Jadi istilahnya kayak banjir gitu, berenang. Nah, ini adalah kata melimpah di sini. Lebih dari cukup, ya. Nah, ini adalah kata-kata di dalam firman Tuhan ini. Terus membuat kemajuan spiritual, saudara, dalam kehidupan Kristen, kita tidak pernah diam. Kita maju atau mundur perlahan. Marilah kita menuju kedewasaan adalah panggilan yang harus kita patuhi, yang kita telah pelajari dalam Ibrani 6-1. Orang Kristen yang tidak membuat kemajuan rohani adalah target terbuka bagi musuh untuk menyerang dan menghancurkan. Karena itu harus tetap di dalam gereja, saudara. Itu seperti satu keluarga yang memelihara kita, seperti Batra Nuh yang memelihara kita dari banjir di luar, saudara. Nah, karena itu orang-orang di dalam gereja mempunyai kebutuhan akan kemajuan rohani. Karena setan menipu, dia ingin menyesatkan orang-orang percaya, dan untuk melakukan ini dia menggunakan kata-kata yang menipu. Karena pada dasarnya dulu pun dia menipu Hawa. Istilah Yunani yang digunakan di sini menggambarkan argumen persuasif seorang pengacara untuk memenangkan perkaranya, saudara. Setan adalah pendusta, dan dengan kebohongannya ia menuntun orang percaya ke jalan yang salah kalau kita nggak belajar firman. Jadi adalah penting bahwa kita melatih ketajaman rohani kita, dan bahwa kita terus bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang kebenaran rohani, yaitu firman Tuhan. Saudara, di sini Paulus menggunakan ilustrasi dari kemajuan rohani untuk menekankan nasihatnya. Paulus menggambarkan beberapa gambar yang jelas untuk mengilustrasikan kemajuan rohani. Sekarang kata ketertiban dan keteguhan adalah kata tentara. Mereka menggambarkan tentara yang bersatu kuat, unity, melawan musuh. Ketertiban menggambarkan pengaturan tentara dalam barisan. Gereja harus rapi, saudara. Dan masing-masing jangan dobrak sampingnya. Dan setiap prajurit di tempatnya yang tetap. Tidak semua orang bisa menjadi jenderal bintang 5. Tapi jenderal tidak pernah bisa bertarung sendirian. Tidak semua orang bisa jadi gembala. Tapi gembala tidak bisa bertarung sendirian. Keteguhan menggambarkan para prajurit dalam formasi pertempuran menghadirkan front yang kokoh bagi tubuh musuh. Orang Kristen harus membuat kemajuan dalam ketertiban dan keteguhan seperti tentara di medan perang, saudara. Masing-masing di dalam bagiannya bikin excellent, saudara. Itu panglimanya pasti pede langsung. Nah, kedua itu ada kata penjara. Tetap berjalan di dalam dia, tetap di dalam dia. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Kehidupan Kristen dibandingkan dengan ziarah, dan seorang percaya harus belajar jalan di dalam dia, yaitu Yesus Kristus. Dalam surat Efesus, surat pendamping Kolose, Paulus menggunakan gambar itu setidaknya 7 kali. Kita harus berjalan di dalam Kristus, dengan cara yang sama kita pada awalnya menerima Kristus oleh iman kepada Kristus. Para guru Gnostik ingin memperkenalkan beberapa kebenaran baru. Udah nggak usah yang itu, saudara. Untuk kedewasaan Kristen, tetapi Paulus mencelanya. Anda mulai dengan Kristus, dan Anda harus melanjutkan dengan Kristus, tulis Paulus. Anda memulainya dengan iman kepada Yesus Kristus, dan Anda harus melanjutkan dengan tetap tinggal di dalam Kristus. Inilah satu-satunya cara untuk membuat kemajuan rohani, saudara. Ketiga, gambar pohon, yaitu berakar. Berakar itu kata pertanian, bentuk kata Yunani itu berarti sekali dan untuk selama-lamanya berakar. Tancap, nggak pindah-pindah lagi. Orang Kristen tidak boleh menjadi tanaman yang tidak memiliki akar dan dapat diterbangkan oleh setiap angin-angin pengajaran. Mereka juga tidak boleh menjadi transparansi yang berulang kali pindah dari tanah ke
tanah. Jadi tidak bagus kalau Anda pindah-pindah gereja, saudara. Kalau udah tertanam di sana, ya sudah. Begitu kita berakar oleh iman di dalam Kristus, tidak perlu mengubah tanah. Akar itu akan menyerap nutrisi sehingga pohon itu dapat tumbuh. Selain itu, akar juga dapat memberikan kekuatan dan stabilitas. Nah, kata yang selanjutnya adalah dibangun di atas dia. Saudara, dibangun adalah istilah arsitektur. Itu dalam bentuk saat ini sedang dibangun, karena kita sedang membangun gereja kita. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, kita diletakkan di atas fondasi yang telah dibuat. Fondasi itu dibuat oleh para rasul, yaitu Perjanjian Baru, dan para nabi Perjanjian Lama. Jadi kita diletakkan di atas fondasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi sejak saat itu, kita dibangun dalam kasih karunia. Kata membangun yang sering ditemukan dalam surat-surat Paulus, yang artinya membuat kemajuan rohani yang terus menambah kemuliaan Allah di bait suci. Jadi kalau kita membangun diri kita, itu berarti kita menambah kemuliaan Allah di dalam bait suci. Saudara, kata selanjutnya adalah sekolah, mengajar. Firman Tuhanlah yang membangun dan menguatkan orang Kristen. Epafras dengan setia mengajar orang-orang percaya di Kolose tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi guru-guru palsu itu merusak doktrin ini. Hari ini, orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan akan menjadi teguh dalam iman. Setan memiliki waktu yang sulit untuk menipu orang percaya yang diajarkan Alkitab dengan benar, saudara. Seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kata yang terakhir adalah sungai, yaitu kata berlimpah. Ya, kata berlimpah sering digunakan Paulus. Ini menunjukkan gambar sungai yang meluap di tepinya. Pengalaman pertama kita di dalam Tuhan adalah meminum air kehidupan dengan iman, dan Dia menempatkan kita di dalam diri kita adalah sumur air hidup, aliran air hidup. Tetapi sumur itu harus menjadi sumur yang berlimpah agar kita bisa membagikannya kepada orang lain. Tetapi sumur itu harus menjadi sungai air hidup yang tumbuh semakin dalam, saudara. Meluber, ya. Nah, saudara, ini adalah rangkuman yang pertama, rangkuman ilustrasi dalam membuat kemajuan rohani. Dengan meninjau gambar-gambar kemajuan rohani ini, kita melihat bagaimana orang Kristen yang bertumbuh dapat dengan mudah mengalahkan musuh dan tidak tersesat. Satu, jika akar rohaninya jauh di dalam Kristus, dia tidak menginginkan tanah lain. Jika Kristus adalah fondasinya yang kokoh, dia tidak bisa digeser. Jika dia belajar dan bertumbuh dalam firman, dia tidak akan mudah terikat oleh doktrin palsu. Jika hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk berbalik dari kelimpahan yang dia miliki di dalam Kristus. Saudara, orang percaya yang berjalan, berakar, dibangun, bertumbuh, dan bersyukur tidak akan mudah untuk tersesat. Itu bagian pertama, saudara. Bagian kedua, saudara, saya langsung, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bagian dua adalah waspadalah terhadap bahaya rohani. Hati-hati, kata Paulus. Jangan sampai ada orang membawa kamu pergi sebagai tawanan. Jadi memperdaya kamu itu ditarik sebagai mangsa dan diculik untuk menjadi tawanan, saudara. Guru-guru palsu tidak pergi keluar untuk memenangkan yang terhilang. Mereka mencuri mangsa untuk dijadikan tawanan. Bagaimana mungkin guru-guru palsu bisa mencuri mangsa? Jawabannya sederhana. Tawanan ini tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi terpesona oleh filsafat kosong dari guru-guru palsu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua filsafat itu salah, saudara. Karena ada filsafat kehidupan Kristen. Kata itu hanya berarti mencintai hikmat dunia. Ketika seorang tidak mengetahui doktrin-doktrin iman Kristen, dia dapat dengan mudah ditangkap oleh agama-agama palsu. Karena itu, perlu kita pendalaman kita dengan serius dan disiplin dan tak henti-hentinya. Saudara, coba bandingin ada satu guru dan saya, gurunya yang lain. Kalau guru-guru palsu ini bilang, wah kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat yang baik. Kalau kamu berbuat yang jahat, ya tetap kamu dapat yang jahat lah gitu.
Ya surga udah pasti kalau kamu berbuat baik. Tetapi saat saya bilang, saudara-saudara, kamu itu sebenarnya mati di dalam dunia ini. Wah, yang enak didengar mana? Yang enak didengar itu guru-guru palsu. Yang saya punya itu nggak enak didengar. Tapi gimana pun juga argumen saya adalah argumen yang valid. Itu cuman kata-kata indah yang untuk menggelitik orang saja, saudara. Nah, jadi kadang-kadang firman Tuhan kita belajar, ya memang harus agak sedikit saklek kayak gini, tapi ini adalah argumen yang valid, saudara. Nah, filsafat-filsafat dari guru-guru palsu ini adalah kosong dan menipu. Nggak ada artinya, karena beberapa alasan. Pertama-tama, itu adalah tradisi manusia dan bukan kebenaran firman Tuhan. Kata tradisi yang diturunkan dan ada tradisi Kristen yang benar. Hal penting tentang ajaran apapun ada asalnya. Apakah itu berasal dari Tuhan atau dari manusia? Para pemimpin agama di zaman Tuhan kita memiliki tradisi mereka sendiri. Cara mereka perjamuan kudus, cara mereka beribadah itu mereka ada sendiri. Dan sangat bersemangat untuk mematuhi dan melindungi mereka. Bahkan Rasul Paulus sebelum dia bertemu Tuhan, sangat bersemangat mengikuti tradisi Yahudi. Yaitu apa? Membunuh orang Kristen, saudara. Galatia 1:14, di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari bangsa teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya, tapi tradisinya tidak benar, saudara. Jadi tradisi buatan manusia sering dipraktekkan lebih penting. Tradisi itu boleh, tapi jangan dipraktekkan lebih penting dari kitab suci yang diberikan Tuhan. Tradisi itu boleh, tapi tradisi jangan jadi bahan alat untuk menyerang setiap denominasi. Ya, meskipun tidak salah memiliki tradisi gereja yang mengingatkan kita akan warisan ilahi kita, tetapi yang terpenting kita harus berhati-hati untuk tidak menyamakan tradisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dari gereja di seluruh dunia. Saudara, alasan kedua adalah bahwa tradisi guru-guru palsu yang kosong dan menipu itu melibatkan dasar-dasar dunia. Nah, ini saudara, kata Yunani yang diterjemahkan dasar-dasar pada dasarnya adalah salah satu dari deretan atau rangkaian. Kayak ada suatu hitungan gitu loh. Kayak Pak itu kan dihitung. Nah, Shio itu kan ada urutannya, saudara. Ya, itu Fos, Limu, Cintu, api, air, logam, tanah, emas itu kan ada urutannya, saudara. Ya, angka juga ada urutannya, dihitung. Nanti kematiannya berapa, Hong Sui-nya bagaimana. Nah, ini adalah melibatkan dasar-dasar dunia. Oh, kamu itu lahirnya itu logamnya terlalu banyak, maka harus ada akuarium. Nah, misalnya itu adalah tradisi yang kosong dan menipu dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Karena itu orang Kristen itu harus meninggalkan itu. Jangan percaya, karena kalau kita beriman kepada Dia, berarti kita nggak sepenuhnya iman kepada Yesus Kristus. Nah, di Yunani kuno, kata ini juga berarti roh unsur alam semesta. Para malaikat yang mempengaruhi benda-benda langit, itu adalah salah satu dalam kosakata astrologi agama hari itu. Para guru gnostik percaya bahwa para malaikat dan benda-benda langit mempengaruhi kehidupan manusia. Peringatan Paulus kepada orang-orang Kolose tentang bulan baru, praktek keagamaan lainnya, poin hari ini nggak boleh kawin, yang ditentukan oleh kalender, mungkin terkaitan dengan ajaran gnostik ini. Meskipun orang-orang Yahudi pun juga memperhatikan kalender, tapi bukannya diberhalakan kalendernya, tapi untuk mengingat tentang Yesus Kristus. Satu hal yang pasti, ajaran seperti itu tentang setan dan malaikat bukanlah bagian dari doktrin Kristen yang benar. Jika ada ajaran seperti itu adalah ajaran setan, saudara. Fakta bahwa ajaran ini tidak mengikuti Kristus sudah cukup untuk memperingatkan kita terhadap horoskop, bagan astral, papan ouija, praktek spiritualitas lainnya. Seluruh sistem zodiak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Orang-orang Kristen yang mencoba-coba cari dukun, mistisisme, okultisme, hanya mencari masalah dan sangat bodoh. Saudara, mengapa mengikuti filsafat kosong ketika kita memiliki semua kepenuhan di dalam Kristus? Ini seperti kayak begini, saudara. Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang tidak habis-habisnya. Dan itu kamu gudain. Dan itu kamu gali sumur untuk menampung air yang tidak dapat menampung air.
Ini seperti berpaling dari sungai yang memuaskan untuk minum di sumur-sumur kotor dunia yang tidak dapat menampung air. Yeremia 2:13. Jadi Paulus memberikan penangkalan yang benar dan abadi untuk semua ajaran palsu. Kita di dalam gereja Kristus, segala kepenuhan ada di dalam Kristus, dan kamu juga telah dibuat penuh di dalam Dia. Kalau begitu, mengapa Anda membutuhkan yang lain, saudara? Nah, di sini kita telah melihat kata kepenuhan, yaitu pleroma. Jadi seluruh total entitas Allah itu ada di dalam Yesus. Ini berarti jumlah total dari semua keberadaan Allah dan segala atributnya. Kata ini juga digunakan oleh para agnostik. Jadi kalau kamu mau penuh, kamu harus begini. Tetapi mereka tidak memberikan arti yang sama seperti yang dilakukan Paulus. Bagi mereka, pleroma adalah sumber dari semua medium, emanasi, yang melaluinya manusia bisa datang kepada Tuhan. Titik tertinggi dalam pengalaman religius gnostik adalah berbagi dalam medium, pleroma. Nah, saudara, tindakan ini sangat kayak nggak kasih muka sama Tuhan Yesus. Tindakan ini sangat menurunkan Yesus Kristus dari tahtanya, yang harusnya Dia doang yang harus kita sembah. Jurang antara langit dan bumi dijembatani dalam inkarnasi Yesus Kristus. Dia dinamakan sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah, dan kepenuhan itu berdiam secara terus-menerus dan permanen di dalam tubuhnya. Jadi jangan dibohongin sama guru gnostik yang perlu ini lagi, saudara. Tidak ada, hanya Yesus Kristus. Sekali lagi, Paulus menyangkal doktrin gnostik bahwa materi itu jahat dan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki tubuh manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Dia pergi dalam tubuh yang mulia, tubuh yang dimuliakan. Tentu saja itu nyata, saudara. Setelah kebangkitannya, Tuhan kita dengan hati-hati meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia adalah orang yang sama dengan tubuh yang sama. Dia bukan hantu atau roh. Ada manusia yang dimuliakan di surga? Ada, yaitu manusia Tuhan Yesus Kristus yang mewujudkan kepenuhan Allah. Sekarang, saudara, hal yang luar biasa adalah ini. Setiap orang percaya akan berbagi kepenuhan itu. Kita juga akan dipenuhi dalam itu. Dan kamu itu sudah lengkap di dalam Dia. Bentuk kata kerja Yunani menunjukkan bahwa kepenuhan ini nanti adalah pengalaman yang permanen, saudara, selama-lamanya. Jadi udah luar biasa, dan ini mau direbut. Kalau kita percaya dan kita mau direbut, itu kita bodoh sekali. Nah, pleroma. Ketika seorang dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah, dia dilahirkan lengkap. Seperti kalau kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita dilahirkan lengkap, kaki, tangan, hidung, ya, kecuali ada beberapa pengecualian. Nah, pertumbuhan kita bukan dengan penambahan kaki, penambahan. Pertumbuhan rohaninya bukan dengan penambahan, tetapi dengan nutrisi. Dia tumbuh dari dalam keluar. Nah, tidak ada yang perlu ditambahkan kepada Kristus karena Dia sudah menjadi kepenuhan Allah. Jadi saat orang percaya memanfaatkan kepenuhan Kristus, dia dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Apalagi yang dia butuhkan. Perlunya apa? Nutrisi doang untuk tumbuh. Memang ada bahaya rohani yang dihadapan orang Kristen. Ujian mendasar dari setiap ajaran Kristen adalah di mana engkau menempatkan Yesus Kristus pribadinya dan pekerjaannya. Apakah itu merampas kepenuhannya? Apakah itu menyangkal keilahiannya atau kemanusiaannya? Apakah itu menegaskan bahwa orang percaya harus memiliki pengalaman baru dari guru-guru palsu untuk melengkapi pengalaman dengan Kristus? Jika demikian, saudara, ajaran itu adalah ajaran yang salah dan berbahaya. Nah, itu adalah bagaimana kita hati-hati dengan pengajaran filsafat kosong yang katanya benar tapi sebenarnya menipu. Sebentar. Yang ketiga, kita harus gunakan provisi, persediaan rohani kita. Nah, ini artinya gini, saudara. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut diberi kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita,
dan itu ditiadakannya dan dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, yang ketiga, manfaatkanlah persediaan rohani Anda. Ingatlah bahwa ajaran sesat yang mengancam gereja Kolose itu terdiri dari beberapa unsur. Mistisisme timur, astrologi, filsafat, dan juga ada legalisme Yahudi. Elemen terakhir ini, legalisme Yahudi, inilah yang dibahas Paulus dalam bagian suratnya ini. Rupanya guru-guru palsu bersikeras bahwa tobat mereka tunduk pada sunat dan harus mematuhi perjanjian lama. Nah, saudara, legalisme gnostik itu tidak sama dengan legalisme yang ada di Galatia. Legalisme gnostik tidak persis sama dengan jenis legalisme yang dipraktekkan oleh kaum Yudais yang dibantah Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Galatia. Guru-guru Yahudi yang diserang Paulus di Galatia bersikeras bahwa sunat dan ketaatan pada hukum diperlukan untuk keselamatan. Lihat Kisah Para Rasul 15. Ya, gnostik itu mengatakan bahwa hukum Yahudi akan membantu orang percaya menjadi lebih rohani. Jadi keselamatan dari Yesus tetapi plus perbuatan baik dia, dan itu akan menjadikan mereka elit rohani. Nah, itu juga salah. Jadi jika mereka disunat dan jika mereka menjaga makanan mereka yang haram dan halal, maka mereka akan menjadi bagian dari elit spiritual di gereja. Nah, itu sesat. Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen sama sekali tidak tunduk pada sistem hukum perjanjian lama. Juga tidak ada gunanya secara rohani baginya. Yesus Kristus saja sudah cukup untuk semua kebutuhan rohani kita. Karena semua kepenuhan Allah ada di dalam dia. Saudara, ego, eimi, ego. Aku adalah aku. Yesus Kristus dikatakan, ego eimi, roti hidup. Ego eimi, air hidup. Ego eimi, kebangkitan dan hidup. Ego eimi, jalan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sebenarnya semua yang kita butuhkan itu ada di dalam aku adalah yang kita butuhkan. Jadi kata aku adalah roti, itu yang kita makan, aku adalah air yang kita minum. Jadi semua yang kita perlukan itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kita diidentifikasi, karena kita ada di dalam Yesus Kristus, kita telah diidentikan dengan Yesus Kristus karena dia adalah kepala tubuh. Kita dibaptis, kita masuk ke dalam gereja, kita langsung identifikasi dengan Yesus Kristus sebagai anggota. Dan kita adalah anggota tubuh. Jadi Paulus menjelaskan 4 identitas kita dengan Kristus yang membuatnya tidak hanya tidak perlu, tapi berdosa bagi kita untuk terlibat dalam segala jenis legalisme. Saudara, kita harus tahu bahwa kita sudah disunat rohani di dalam dia. Itu hati kita yang disunat. Ya, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi. Meskipun itu adalah operasi fisik, itu memiliki makna spiritual. Masalahnya bahwa orang Yahudi bergantung pada fisik, bukan pada spiritual. Sebuah operasi fisik belaka tidak pernah menyampaikan makna rohani. Ya, sunat-sunat aja, apakah orang yang berubah? Belum tentu, saudara. Nah ya, seringkali dalam perjanjian lama, Allah memperingatkan umatnya untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan mengalami sunat rohani. Hati kita yang harus disunat. Orang-orang membuat kesalahan yang sama hari ini ketika mereka bergantung pada beberapa ritual keagamaan untuk menyelamatkan mereka. Saudara, hanya iman di dalam Yesus yang menyelamatkan. Baptis adalah perintah setelah engkau beriman untuk memberi dirimu dibaptis. Tetapi baptis tidak menyelamatkan. Ada orang pengen kawin sama orang Kristen, dia masih belum percaya, dia membaptis saja, itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan dia adalah iman mereka kepada Yesus. Dan orang yang mempunyai iman kepada Kristus harus memberi dirinya untuk dibaptis. Atau perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan tidak menyelamatkan kita, tetapi perjamuan kudus itu mengingatkan bahwa kita telah bersatu dengan Kristus, yaitu Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Jadi tidaklah perlu bagi orang percaya untuk tunduk pada sunat karena ia telah mengalami sunat yang di dalam melalui identifikasinya dengan Yesus Kristus. Tetapi ada kontras di sini antara sunat Yahudi dan sunat rohani orang percaya di dalam Kristus. Jadi kalau sunat Yahudi itu sunat eksternal fisik, kalau kita orang Kristen adalah sunat internal, hati kita yang disunat. Sunat Yahudi ada hanya berbagian dari tubuh saja, yaitu kelaminnya laki-laki. Tetapi kalau sunat rohani itu seluruh tubuh manusia berdosa. Sunat Yahudi dilakukan dengan tangan manusia,
Sunat rohani dilakukan tanpa tangan manusia. Sunat Yahudi tidak ada manfaat dalam memerangi dosa. Sunat rohani yaitu Roh Kudus dapat memerangi dosa. Jadi itu adalah beda makna sunat, saudara. Nah, ketika Yesus Kristus mati dan bangkit kembali, dia memenangkan kemenangan penuh dan final atas dosa. Dia tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia mati bagi dosa, yaitu pengkudusan. Dia mati untuk dosa-dosa kita bahwa kita dibenarkan, itu adalah keselamatan, tetapi dia mati bagi dosa. Jadi dosa itu tidak berpengaruh lagi atas kita. Jadi kita bisa dikuduskan. Jadi apa yang hukum tidak bisa lakukan, Yesus Kristus selesaikan bagi kita. Sifat lama, tubuh dari dosa daging, itu telah dimortifikasi. Mortifikasi adalah pelan-pelan dimatikan, saudara. Dibuat tidak berfungsi, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak oleh keinginan dosa. Sifat dosa yang lama tidak dilenyapkan, karena kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kuasa itu telah dipatahkan saat kita menyerah pada Yesus Kristus dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, orang Kristen bisa sih, enggak, setan itu bikin miskin, bikin itu sama orang Kristen, nggak bisa lagi. Karena apa? Kuasa setan itu udah dipatahkan di dalam Yesus Kristus. Jadi nggak usah takut sama setan, dia nggak bisa apa-apa sama kamu. Yang dia bisa lakukan itu adalah untuk menghasut pikiranmu untuk keluar dari Kristus. Itu bisa dilakukan. Tetapi secara frontal itu dia tidak bisa lakukan lagi. Kecuali orang itu belum di dalam Yesus. Nah, jadi kedua, persediaan rohani kita adalah kita hidup di dalam dia. Di sini Paulus menggunakan ilustrasi baptisan, saudara. Ingatlah bahwa dalam Perjanjian Baru, kata membaptis memiliki arti harafiah dan kiasan. Artinya adalah mencelupkan, membenamkan. Ya, istilahnya kita mati dalam Kristus, bangkit lagi dalam Kristus. Jadi baptiso. Arti simbolisnya adalah untuk diidentifikasikan dengan Kristus, menjadi sama dengan Kristus. Misalnya bangsa Yahudi dibaptisan kepada Musa, yaitu hukum Taurat, ketika melewati Laut Merah. Jadi sama seperti Musa melewati Laut Merah, orang-orang Israel juga diidentifikasikan kepada Musa. Dalam pengalaman ini, bangsa itu diidentifikasikan dengan Musa. Paulus menggunakan kata baptisan dalam arti simbolis dalam bagian surat ini, karena memang tidak ada jumlah air materi yang dapat mengubur orang bersama Kristus atau membuatnya hidup di dalam Kristus. Baptisan air dengan pencelupan, baptiso, immersion, adalah gambaran dari pengalaman rohani, bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus, kita mati bagi dosa karena Yesus Kristus, dan kita bangkit kembali nanti karena Yesus Kristus bangkit. Karena itu jangan cari-cari yang lain-lain lagi, saudara. Ketika seorang diselamatkan, dia segera dibaptis oleh Roh dalam tubuh Kristus, diidentifikasi dengan Yesus Kristus. Identifikasi ini berarti bahwa kita, apapun yang terjadi pada Kristus juga terjadi pada kita. Ketika dia mati, kita juga mati bersama dia, yaitu mati dalam dosa kita, saudara. Maksudnya dosa kita mati karena telah dibakukannya oleh Yesus di kayu salib. Ketika dia dikuburkan, kita juga dikuburkan. Dia menderita, kita juga menderita, saudara. Ketika dia bangkit kembali, maka itu nanti waktu dia datang kita juga akan bangkit bersamanya, dan kita akan meninggalkan kain nisan dari kehidupan lama, saudara. Nah, semua ini terjadi melalui iman akan pekerjaan Allah. Itu adalah kekuatan Tuhan yang mengubah kita, bukan kekuatan air, saudara. Roh Allah mengidentifikasi kita dengan Yesus Kristus, dan kita dikuburkan bersamanya, dibangkitkan bersamanya, dan dihidupkan bersamanya. Kata kerja Yunani ini sangat ekspresif. Dikubur bersama, dibangkitkan bersama, dihidupkan bersama. Karena Allah membangkitkan aneh dari kematian, kita akhirnya pasti memiliki hidup yang kekal. Jadi penerapan praktisnya jelas, karena kita diidentifikasikan dengan Kristus dan dia adalah kepenuhan Allah, apalagi yang kita butuhkan. Kita telah mengalami Roh Kudus melalui iman di dalam Kristus, jadi mengapa beralih pada kematian hukum Taurat? Tuhan telah mengampuni kesalahan kita, sehingga kita memiliki kedudukan yang sempurna di hadapannya. Nah, saudara, kita tahu juga kita bebas dari hukum di dalam dia. Kita adalah orang merdeka. Gak perlu ikut-ikut guru-guru palsu yang menghasut kita untuk harus begini baru kamu jadi sah. Wah, jangan. Yesus Kristus tidak hanya memikul dosa-dosa kita di kayu salib, tetapi dia juga membawa hukum itu ke kayu salib dan melakukannya di sana untuk selama-lamanya.
Hukum tentu saja melawan kita karena tidak mungkin kita memenuhi hukum Taurat. Meskipun Allah tidak pernah memberikan 10 perintah kepada orang bukan Yahudi, tuntutan hukum yang benar, standar suci Allah tertulis di dalam hati kita. Ketika dia menumpahkan darahnya untuk orang berdosa, Yesus membatalkan hutang besar yang melawan orang berdosa karena ketidaktaatnya kepada hukum Allah yang kudus. Pada zaman Alkitab, catatan keuangan sering disimpan di atas perkamen dan tulisannya bisa terhapus. Inilah gambar yang Paulus lukis bahwa nama kita, hutangnya terhapus, saudara. Dosa-dosa kita lenyap semua. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang kudus dan adil dapat membatalkan hutang? Dengan cara ini, anaknya membayar hutang penuh ketika dia mati di kayu salib. Jika seorang hakim membebaskan orang bersalah atas suatu kejahatan, hakim itu merendahkan hukum. Wah, ya kan? Dan membiarkan tiang dirugikan tanpa ganti rugi. Nah, Allah tidak demikian. Allah juga tidak merendahkan hukum dia. Allah membayar hutang dosa ketika dia menyerahkan anaknya di kayu salib. Dan dia menegakkan kekudusan hukumnya sendiri. Tetapi Yesus Kristus melakukan lebih dari sekedar menghapus hutang. Dia mengambil hukum yang menghukum kita dan menggenapinya, sehingga kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan hukum. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini tidak berarti bahwa kita tanpa hukum, saudara. Karena kebenaran hukum itu digenapi di dalam kita saat kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Hubungan kita dengan Yesus Kristus memampukan kita untuk menaati Allah karena kasih, bukan karena rasa takut, saudara. Nah, ini yang terakhir, kita harus tahu juga, kita di dalam Yesus Kristus kita udah menang. Jadi nggak usah takut apalagi. Yesus Kristus tidak hanya berurusan dengan dosa dan hukum di kayu salib, tapi dia juga berurusan dengan setan. Berbicara tentang penyalipannya, Yesus berkata, sekarang adalah penghakiman atas dunia ini. Sekarang raja dunia ini akan diusir. Kematian Kristus di kayu salib tampak seperti kemenangan besar bagi setan, tidak dapat dipulihkan oleh setan. Yesus memiliki 3 kemenangan besar di kayu salib. Pertama, dia melucuti kekuatan dan otoritas setan. Melucuti setan dan pasukannya dari senjata apapun yang mereka pegang. Nah, saudara tahu, setan tidak bisa menyakiti orang percaya yang tidak menyakiti dirinya sendiri. Saat kita berhenti berjaga-jaga dan berdoa seperti yang dilakukan Petrus, setan dapat menggunakan senjatanya untuk melawan kita. Yang kedua, Yesus menjadikan setan itu menjadi tontonan umum. Dia mengungkapkan tipu daya dan kekejian setan. Dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, Kristus membela Allah dan mengalahkan iblis. Dan ketiga, Yesus memenangkan kemenangan penuh yang tidak diulang lagi. Apanya? Pertempurannya, karena udah menang penuh. Jadi setiap kali seorang jenderal Romawi memenangkan kemenangan besar di tanah asing, mengambil banyak tawanan dan banyak harta rampasan dan memperoleh wilayah baru untuk Roma, ia dihormati oleh para raja resmi yang dikenal seperti kemenangan rohani. Nah, Paulus menyinggung praktek ini dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Yesus Kristus memenangkan kemenangan penuh dan dia kembali ke kemuliaan dalam prosesi kemenangan besar. Dalam hal ini, dia mempermalukan dan mengalahkan setan. Kenapa kita mau ikut si pecundang, saudara? Kenapa kita mau dihasut oleh setan lagi? Nah, saudara, Anda dan saya berbagi dalam kemenangan di atas iblis. Kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan unsur yang mengatur planet-planet, saudara. Mencoba mempengaruhi kehidupan manusia. Tentara setan dan kerajaan dan kekuatan telah dikalahkan dan dipermalukan. Kita jangan kuamia lagi. Kita jangan lihat hari lagi, saudara. Kita jangan lihat horoskop lagi. Kita jangan coba-coba untuk hitung-hitung apa lagi, saudara. Saat kita mengklaim kemenangan Kristus, gunakanlah peralatan senjata yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan percayalah kepadanya. Sebenarnya kita sudah bebas dari pengaruh iblis. Jadi kita berperang bukan lagi untuk kemenangan, tetapi dari kemenangan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup, saudara, filsafat kosong dan gnostisisme mengajarkan bahwa Tuhan sebagai roh yang sempurna tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia material. Paulus dengan hati-hati menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia datang ke dunia dalam tubuh dagingnya. Kedua, filsafat kosong dan gnostisisme mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia material. Maka Tuhan sendiri tidak menciptakan dunia, tetapi Dia bekerja melalui roh atau malaikat yang lebih rendah. Tetapi Paulus berusaha keras untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah
pencipta, saudara, yang telah kita pelajari. Ketiga, filsafat kosong dan beberapa bentuk mistisisme Yahudi mengajarkan bahwa Tuhan tidak berurusan secara langsung dengan manusia dan dunia material, tetapi dia berurusan dengan dunia melalui serangkaian perantara. Tetapi Paulus berusaha keras untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus sendiri yang melakukan pekerjaan perdamaian di kayu salib. Saudara, filsafat kosong dan beberapa bentuk mistisisme Yahudi sangat menghargai para mediator yang dianggap ini, dan mereka menganggap sebagai makhluk malaikat. Paulus memperingatkan jemaat di Kolose bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak disembah dan malaikat tidak boleh disembah, saudara. Nah, dengan posisi dan persediaan yang kita miliki dalam Yesus Kristus itu sangat indah dan tidak ternilai harganya. Jangan mau dirampok. Apakah kita masih terpesona oleh filsafat kosong dan menipu? Dua ayat terakhir, saudara, Galatia 5:4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau usaha payahku untuk kamu telah sia-sia. Oke, demikian firman Tuhan, harusnya cukup jelas ya, saudara. Nah, kita akan lanjutkan bagian ini dengan topik yang lebih spesifik lagi, yaitu minggu depan topiknya adalah legalisme, mistisisme, dan ascetisme. Jadi praktek legalisme, praktek mistis, sama praktek yang melukai diri sendiri. Minggu depan Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Semoga saudara terberkati, ya. Tuhan Yesus memberkati.